santai relax ya. Hey footballer. Hari ini tanggal berapa ini? 9. Tanggal 9 Oktober 2020. Hari ini saya di rumahnya orang paling terkenal. Woi, sih. Jateng DIY. Oh, Beliau adalah Mbah Gatot, Coach Gatot Barnowo. Biasa footballers memanggil beliau Mbah Gatot. Ya, hari ini sangat berbahagia sekali saya di rumah beliau, silaturahmi. Beliau ini adalah guru saya, orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya, terutama di bidang sepak bola. Politisi sepak bola, mau tak atik sepak bola, mau tak atik strategi, bicaranya kulke, bicaranya defense, bicaranya membentuk tim yang berkarakter yang baik. Itu Mbak Gatot, terima kasih sudah menerima saya di sini. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat kawan. Ini sekarang masa pandemi seperti ini gimana cara mengelola sepak bola? Ya, Ini Mbak, kamera di sini. kita sikapi dengan dengan tenang, tapi penuh dengan kehati-hatian karena ini penyakit kan tidak kelihatan ini. Dan informasi virusnya sangat tidak bisa dideteksi. Tapi yang namanya olahraga, apalagi sepak bola tetap harus berjalan, jangan mati. Tinggal bagaimana caranya ya kita tetap harus bisa menjaga protokol kesehatan lah. Misalnya adik-adik sebelum main ya harus tetap harus bersih, ada yang bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan sehingga ketika ada kontak komunikasi dengan teman, tentunya kan tidak akan mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan karena dia sudah clear menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap jalan latihan, tetap latihan bahkan 1 minggu 3-4 kali, dan kita mempersiapkan beberapa event karena dalam protokol kesehatan ini ternyata masih ada beberapa event yang kita ikuti. Oke. Untuk sekarang Mbak Gatot baru pegang tim mana ini, karena Liga 3 ini kan nggak jelas, yang notabene beliaunya ini adalah pakar di Liga 3 dan selalu pulung di Liga 3. Artinya pulung itu selalu membawa keberuntungan untuk tim tersebut. Gimana Mbak Liga 3 Mbak? Ini saya hanya pelatih pas-pasan. Jadi pas pengen juara kok ya bisa pas juara. Nah, gitu. Jadi tinggal Liga 1 saja saya yang belum pernah juara. Jadi Liga 2 profesional ketika bawa PSS Cilacap juara nasional. Kemudian waktu masih ada BLAI Badan Liga Amatir, saya juga juara membawa Persibangga Purbalingga sehingga bisa lolos ke Liga 2, menaikkan Persibas Banyumas dari Liga 2 Amatir ke Liga 1 Amatir. Kemudian Liga 3 kami di Jateng ini udah juara 2 kali ya, di Persiwonogiri 2007 dan PSIP Pemalang yang belum lama ini. Hanya sekarang orientasi saya, karena saya ini orang Magelang, orang Kabupaten Magelang, orientasi saya itu bagaimana saya bisa membuat tim yang baik, bagus, mengakomodasi pemain-pemain di lingkungan Kabupaten Magelang untuk bisa berprestasi minimal tingkat provinsi Jateng dulu lah. Ini orientasi saya, dan saya baru punya pemikiran karena di Liga 3-nya Persikabo sudah ada yang menangani sendiri, manajemen sendiri, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Nah, saya punya pemikiran karena ini ada dalam waktu dekat ada pra-porprov tingkat provinsi, dan ini elit prestis karena dari 35 kabupaten kota ya se-Provinsi Jateng itu hanya diambil 6 tim karena yang 2 tim itu udah tuan rumah dan juara bertahan. Saya ingin punya obsesi bagaimana bisa membawa Kabupaten Magelang ini lolos ke pra-porprov, sehingga ini sesuatu yang membanggakan bagi saya untuk Kabupaten Magelang, masyarakat Magelang, karena sepak bolanya bisa prestis bersaing di tingkat provinsi Jateng.
Untuk berapa itu Prof itu? Lahiran 2001, berarti di bawah 23. Oh, Nah, saya yakin karena bibit-bibit pemain, talenta pemain Kabupaten Magelang ini banyak, saya yakin bisa dan ada. Mengapa saya bilang bibit dan talenta banyak? Karena kita buktikan yang di Timnas U16, U18, 19 ada dari Kabupaten Magelang yang bermain di Liga 1 ISL seperti Heri Susilo, Sony, itu Andi Setiono, itu kan orang-orang Kabupaten Magelang. Bagas Bagus itu orang-orang Kabupaten Magelang. Mengapa kok dia bisa tapi di kabupatennya sendiri kok tidak terwujud untuk prestasi yang bisa membanggakan masyarakat Magelang gitu. iya, artinya apa pengaruh apakah dinamis sepak bola di Magelang itu belum ada atau hanya penggeraknya yang tidak jalan mesinnya atau gimana Bu? Kalau saya nilai, saya lihat penggerak dan pemikiran ke arah ke depan. Oh. Ini belum bisa berjalan dengan bagus. Kalau kemauan itu saya yakin semuanya ada. Nah, hanya tinggal momen yang tepat untuk kita bersama-sama membangun minimal tim Porprov ini harus bisa lolos ke tingkat provinsi tahun depan. Oke. Tapi Mbak Karot ada nggak keyakinan bahwasanya talenta Kabupaten Magelang itu sangat-sangat memiliki karakter? Ada Mas, banyak Mas. Dan pemain-pemain Kabupaten Magelang ini kalau dibentuk dia pun juga punya mental yang bagus Mas. Punya mental yang bagus, punya skill yang bagus, kemudian punya fisik yang bagus. Hanya kita bentuk tim yang baik, kita arahkan, kita tangani dengan baik dan benar. Itu saja Mas. Dan manajemen yang dibuat solid, tidak saling menyalahkan, kompak dalam membawa tim itu Mas. Oke. Saya yakin bisa Mas. Dan pemain-pemain Magelang ini banyak sekali talentanya, apalagi basic dasarnya juga cukup baik karena di Kabupaten Magelang kan SSB banyak sekali Mas. Itu, dan saya yakin ada dan bisa Mas. Maka mari kita bersama-sama untuk berpikir ke arah Kabupaten Magelang. Oke, Persikama yang mau turun Liga 3 udah ada manajemen sendiri, biar mudah-mudahan dia berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat Magelang juga punya tim yang bagus. Nah, sekarang kita tinggal koordinasi dengan manajemen ASKAP-nya nanti dengan KONI untuk menggarap yang Porprovnya dan syukur-syukur juga bisa menggali talenta untuk persiapan ke Liga Remajanya juga, karena Liga Remaja itu kan juga levelnya sampai tingkat nasional Mas, dan itu nanti berkisar lahir 2004-2005 sehingga kita punya tim Porprov yang bagus, punya bank pemain untuk Liga Remaja yang bagus juga, jadi sehingga beriringan. Nah ini kan untuk Porprov dan Liga Remaja ini kan peran tanggung jawab manajemen ASKAP nanti. Nah mari kita nanti koordinasi dengan baik, kapan kita memulai dengan baik, kita schedule dengan baik, penganggaran pun juga nanti baik, bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting tim itu nanti istilah sedikit-sedikit diupaini lah. Jangan sampai diabaikan, karena itu juga membawa nama daerah nantinya. Gitu Mas. Oke, itu yang kaitannya desain untuk Kabupaten Magelang Pak ya. Kalau untuk Liga 3 gimana? Liga 3. Artinya Liga 3 udah ada tim kah yang saja iya kan? Karena di Liga 3 ini beliaunya ini laris manis tajong kimpul. Gitu artinya Liga 3 itu gimana Pak? Ini Mas, kalau berbicara Liga 3 sebenarnya kalau di Jateng ya insya Allah nggak terlalu bingung lah, karena kemarin sebenarnya saya sudah deal dengan salah satu tim, bahkan sudah membuat agreement, sudah ada tanda jadi. Tapi kan suasana kepastian untuk kompetisi ini kan belum jelas, sehingga sekarang tim-tim itu sifatnya istilah bahasa Jawa ini ngeker itu melihat informasi kejelasannya mau kemana gitu.
ngeker itu apa? Maker itu melihat perkembangan, meneropong melihat perkembangan Oh. arahnya kemana, Liga 3 ini diputar atau tidak gitu. Oh iya iya. Satu iya. itu. Yang kedua, kebetulan kami juga sering komunikasi dengan beberapa pengurus Asprov dan alhamdulillah dekat juga, dan memberikan informasi bahwa Liga 3 ini belum jelas, belum pasti, Oh. dan dia belum bisa memberi jawaban yang pasti karena jangan sampai dia memberi jawaban yang salah. Oh iya iya. Satu iya, itu. iya. Yang kedua, yang ketiga, ada beberapa tim yang sudah kontak dengan kami, tapi nanti sifatnya temporer. Temporer dalam arti begini, kemudian Liga 3 kalau diputar tahun ini, itu nanti sistemnya home turnamen. Nah, home turnamen itu kan mau tidak mau, kalau pengawasannya tidak ketat, salah satu tim di grup itu pasti tuan rumah sudah pasti diuntungkan. Oh iya pasti ya. Nah, Pasti. sehingga kalau tim-tim persiapan jangka panjang sistemnya home turnamen itu belum bisa dan belum tentu menjamin bahwa tim itu akan mudah lolos. Oh. Karena kalau turnamen itu kita persiapan jangka pendek pun bisa. Lain dengan kompetisi. Kalau kompetisi itu minimal kita mempersiapkan tim itu jangka panjang atau jangka menengah. Karena kalau kompetisi itu kan panjang sifatnya dan minimal 12 kali satu tim itu main dalam mengalami kompetisi. Berarti tuan rumah itu berarti setiap tim itu jadi berebutan jadi tuan rumah ini. Yang siap dan verifikasi masuk, yang punya dana untuk menanggung biaya akomodasi transportasi wasit, itulah yang akan jadi tuan rumah. Karena apa? Tuan rumah itu menanggung beberapa beban biaya yang dikeluarkan. Jadi begini, artinya siapa punya uang banyak itu potensi juara. Potensi lolos ada, bukan juara. Potensi lolos dulu. Oh. Potensi lolos dulu dari zone grup. Oke. Itu ada. Karena ini pengalaman saya ketika saya menangani tim di Liga 3 amatir waktu BLAI. Ketika itu Persab Purbalingga main home turnamen di Temanggung. Oke. Satu grup dengan Persipa Pati Kabupaten Pekalongan, dan kenyataan juga di situ sampai waktu itu sepak bola pengawasannya belum begitu bagus, akhirnya sampai berantem itu antara Pati dengan Purbalingga karena ya ada beberapa oknum kinerjanya kurang bagus di lapangan gitu. Oh. Akhirnya ya paling enggak minimal faktor psikologis tuan rumah itu pasti ada beberapa hal yang sudah diuntungkan. Oke. Itu terus terang aja. Oke. Dan itu saya kira semua pelatih semua ini sudah tahu Ya, kalau atas. tuan rumah itu bagaimana di sepak bola gitu. Oke. Jadi itu sehingga di Liga 3 ini ada beberapa tim yang sudah menghubungi saya tapi masih melihat dan mungkin sifatnya temporer. Ada yang mungkin nanti kalau sudah pasti kan biasanya 2 minggu sebelumnya ada pemberitahuan dari Asprov sehingga langsung persiapan kebut. Mungkin sistemnya bisa aja sistem Medfit Tarkam, Oh, uang kayak gitu. harian, Oh, iya. seperti itu Mas. Ya. Oke, Mbah. Terima kasih atas asam dan garamnya. Infonya Sama-sama. saling mengisi. Mas Yuyun, Dik Yuyun atau Kut Yuyun juga sekarang karena sudah Kut juga sudah berlisensi. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama yang baik. Ya itu tadi motivasi kita hanya mengangkat tim Kabupaten Magelang ini entah junior ataupun Oke, senior siap. punya prestasi sepak bola yang membanggakan minimalnya di tingkat provinsi Jateng lah sehingga tidak diremehkan oleh daerah-daerah lain. Oke, terima kasih. Sukses. Ada pesan buat full balls? Ya, jangan berhenti untuk selalu memantau dan memberikan masukan sepak bola, perkembangan sepak bola, kemajuan sepak bola untuk Kabupaten Magelang. Dan selalu harus didukung bagaimana perkembangannya. Kalau kurang baik selalu dikritisi agar lebih baik dan berprestasi. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih.